Ya pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami di 811 Show, dan kali ini kita akan membahas seputar perubahan iklim yang memang menjadi tantangan bersama baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Memang harus memerlukan penanganan khusus tentunya demi kehidupan masyarakat dunia. Dan dalam konferensi perubahan iklim Conference of Party atau COP ke-21 di Paris, Prancis awal Desember kemarin telah disepakati komitmen untuk mengatasi perubahan iklim. Perjanjian Paris perubahan iklim, itulah topik perbincangan kita di pagi hari ini pemirsa. Dan bersama saya Chandra Dewi di studio, saya telah ditemani oleh Bapak Wimar Witular dari Yayasan Perspektif Baru. Selamat pagi Pak Wimar. Selamat pagi Mbak Chandra. Terima kasih atas kehadirannya Pak. Saya yang terima kasih. Dan di sebelah beliau adalah Ibu Nur Masripatin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selamat pagi Ibu Nur. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir ya. Langsung saja, ini saya ingin bertanya pertama ke Ibu Nur. Bisa dijelaskan seperti apa sebetulnya konferensi perubahan iklim atau COP ke-21 ini Bu? Dan apa saja kiranya butir-butir kesepakatannya? COP21 pada dasarnya untuk mencapai kesepakatan yang berlaku untuk seluruh negara mengenai global goal, bagaimana menjaga agar temperatur bumi kenaikannya tidak melebihi 2 derajat dibandingkan masa pra-industrial. Kemudian dari global goal tersebut bagaimana akan dicapai oleh masing-masing negara. Masing-masing negara telah memberikan submisi dokumen janji atau intensi penurunan emisi yang akan berlaku mulai tahun 2020 sampai 2030, termasuk Indonesia juga. Butir-butir kesepakatan yang dicapai antara lain global goal tentang temperatur yang harus dijaga kenaikannya, kemudian bagaimana mencapainya, kemudian pembedaan antara komitmen negara maju dan negara berkembang, dan kesempatan yang harus diberikan kepada negara berkembang untuk melanjutkan pembangunannya dalam waktu yang sama, memberikan kontribusi terhadap pencapaian global tersebut. Itu beberapa butir kesepakatan yang dicapai. Oke, pada saat COP21 kemarin, barangkali bisa diceritakan sedikit Ibu Nur, sebetulnya prosesnya bagaimana sih? Apakah cukup alot kesepakatan-kesepakatan itu untuk dihasilkan atau bagaimana? Atau masih sebetulnya dari Indonesia sendiri maupun negara berkembang lain masih ada sebetulnya yang diharapkan komitmen dari negara maju namun belum juga terjadi kesepakatan? Seperti apa waktu itu? Prosesnya sangat alot karena ada perbedaan yang sangat nyata antara keinginan negara maju dan juga keinginan negara berkembang. Seperti apa Ibu? Dan di antara negara berkembang pun juga banyak perbedaan. Negara maju menginginkan bahwa tidak ada lagi diferensiasi seperti dulu yang bersifat binary, negara maju dan negara berkembang. Kemudian negara berkembang berpegang bahwa negara maju bertanggung jawab secara historis tentang emisi yang ada saat ini. Di antara negara berkembang sendiri, negara kepulauan kecil dan juga negara-negara yang termasuk dalam least developed countries, mereka menginginkan bahwa global goal itu tidak cukup kalau hanya 2 derajat Celcius, harus 1,5. Nah itu perbedaannya. Akhirnya dicapai kompromi. Saat ini disepakati targetnya adalah 2 derajat dan kita menuju ke 1,5. Perjanjian ini dicapai dengan sangat alot, bahkan sejak Geneva awal tahun, kemudian 3 kali di Bonn dan terakhir di Paris. Proses itu terjadi di akhir-akhir COP21, 2 hari terakhir, di mana pertemuan di level menteri diminta semua memberikan solusi, tidak boleh mempertahankan posisinya, dan akhirnya disepakati oleh semua negara. Kompromi yang dicapai bahwa negara maju tetap harus menunjukkan leadershipnya dalam menurunkan emisi dan juga di dalam menyediakan dukungan pendanaan teknologi dan capacity building. Oke, Pak Wimar, ini kiranya bagi masyarakat awam di Indonesia, sebetulnya apa sih gunanya adanya konferensi seperti ini, Pak? Terutama bagi Indonesia, sebetulnya Indonesia peranannya di mana dalam konferensi ini?
Indonesia itu adalah negara yang sangat rawan terhadap perubahan iklim. Pertama karena dia punya garis pantai yang terpanjang di dunia selain Kanada. Di Kanada tapi nggak ada orang praktis. Di Indonesia itu pantainya penuh dengan orang. Pantai utara Pulau Jawa dan sebagainya. Dan itu menempatkan kita pada posisi yang sangat rawan. Tapi Indonesia juga punya kekuatan yang unik untuk mengatasi perubahan iklim. Karena dia punya sumber daya alam yang ajaib, yang sangat kaya akan karbon. Jadi yaitu hutan-hutan kita yang ragam. Jadi kalau kekuatan kita itu dihadapkan pada kelemahan kita, diharapkan yang menang itu kekuatan kita. Nah, tapi kekuatan yang besar dan jangka panjang itu sering tidak dihayati oleh awam seperti saya. Misalnya 4-5 tahun yang lalu saya nggak ngerti apa-apa, saya pikir ini urusan ilmiawan. Ternyata ini urusan semua orang. Soalnya kalau suhu naik 2 derajat, permukaan laut naik beberapa puluh sentimeter, ya yang tenggelam itu semua orang. Jadi ini memang dibutuhkan tentunya komitmen dan juga pemahaman masyarakat bahwa ini merupakan isu yang penting yang tidak bisa disepelekan, begitu ya Pak Wimar ya? Komitmen dalam arti tidak usah selalu setuju, tapi mencoba mengerti dan jangan membantah kalau tidak mengerti. Seperti lagu Bob Dylan, do not criticize what you don't understand. Karena ini menyangkut kita semua. Baik, Bu Nur, tadi kan dikatakan bahwa negara maju akhirnya berkomitmen paling tidak untuk ikut serta menurunkan emisi karbonnya ya Bu ya. Tapi sebetulnya ini dari selama ini, mereka cukup komit tidak? Sebetulnya ada tidak sih barangkali keterikatan hukum untuk dari kesepakatan yang dihasilkan? Ini kan agreement yang bersifat legally binding untuk seluruh negara, hanya pembedaannya bahwa sesuai kemampuan negara masing-masing, yang paling develop itu harus menunjukkan leadershipnya. Kalau di masa lalu melalui Kyoto Protocol pun tidak bisa mengikat seluruh negara maju. Contohnya Amerika tidak ada di sana, Kanada keluar dan sebagainya. Nah, harapannya dengan legally binding agreement ini semua berkontribusi sesuai kesepakatannya, dan bagusnya ada proses review nantinya setiap 5 tahun. Di situ akan kelihatan sebenarnya seberapa masing-masing negara berkontribusi dan secara global apakah kita sudah cukup aman yang kita capai itu, dan transparansi framework akan ada di sana, itu yang bagus. Jadi memang sudah ada paling tidak akan kedepannya seperti apa begitu ya Pak Wimar. Ini kiranya upaya mitigasi dan adaptasi Indonesia sendiri terhadap perubahan iklim selama ini sudah cukup efektif tidak Pak? Tentu belum cukup efektif, karena itu kita perlu perjanjian global ini. Tapi sudah mengambil langkah-langkah yang pasti. Dari sejak pemerintahan yang lalu 2009 Bapak SBY mencanangkan Indonesia sebagai pemimpin dalam menghadapi climate change, sampai kepada pemerintahan Jokowi yang dalam 1 tahun mengadakan langkah yang luar biasa konkret. Indonesia itu sudah ada di depan. Jadi waktu datang ke Paris, banyak yang bisa dimanfaatkan negara lain. Tapi namanya juga perjuangan jangka panjang. Jadi tidak pernah cukup lah. Selalu harus ditambah usahanya dan selalu diharapkan penambahan dukungan. Betul sekali. Setelah ini saya ingin tanya kepada Ibu Nur pastinya, bagaimana sih sebetulnya tugas maupun perjuangan delegasi Indonesia di COP21 kemarin itu ya Bu. Tapi kita harus break dulu sejenak. Kami akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Didukung oleh... Halo Budi. Oh ya Pak. Wah maaf nih, jadi harus ngantor bikin gini. Oh nggak apa-apa. File klien segede gitu, download di kantor cepet dong. Iya Pak, ini sudah. Sebentar ya, saya pakai kacamata dulu. Ya Pak. Nggak usah ke kantor kalau perlu internet cepat. Biznet Home, internet dan TV kabel terpercaya mulai dari 200.000 per bulan. Sebagai wujud apresiasi terhadap pelanggan,
Maskapai Batik Air menyelenggarakan program undian yang menghadiahkan 15 mobil mewah dan grand prize mobil seharga miliaran rupiah. Tonton pengundiannya dan siapkan telepon Anda. Siapa tahu Andalah pemenang yang kami hubungi. Terbang dengan Batik Air, pulang bawa Rolls Royce. Sabtu 19 Desember, live jam 8 malam. Dipersembahkan oleh Ultraflu, sakit kepala rendah, lega rasanya. Mahakarya Agung Sedayu Group. Miliki unit office grade A Prosperity Tower. Bisa dimiliki dengan DP 30%. Dapat dicicil 36 kali. Angsuran 50 juta rupiah per bulan. Hubungi 021 724 8800. Miliki rumah 2 lantai di Green Village yang berlokasi di Cipondo Raya, Tangerang. Di sebelah Green Lake City. Dapatkan promo khusus DP cicil 1% per bulan. Hubungi 021 2920 8000. Jelas, pipa Maspion lebih kuat. Cintailah produk-produk Indonesia. Sejak melihat dunia untuk pertama kalinya, kita disambut rasa syukur ibu dan kebahagiaannya. Sosoknya adalah sekolah pertama yang mengajari kita apa saja. Kehadirannya adalah ketenangan, bahkan tatapannya adalah doa. Bagi kisah inspiratifmu lewat Instagram dan sertakan tagar My Inspiring Mom. Sudut Pandang bersama Vivi Aleida Yahya hadir setiap minggu jam 10:30 malam. Didukung oleh Perjanjian Paris, perubahan iklim, itulah topik perbincangan kita di siang hari ini di 811 Show pemirsa. Langsung saja saya ingin bertanya ke Ibu Nur. Bu, barangkali bisa diceritakan sedikit kiranya bagaimana sih sebetulnya perjuangan dari para kontingen Indonesia pada kemarin itu ya. Dan kemudian apa saja kiranya yang pada akhirnya dengan komitmen yang sudah ada, Indonesia harus melakukan apa, Bu? Ya. Jadi kemarin itu kita memperjuangkan misi Indonesia melalui 2 track. Pertama, track negosiasi, kemudian yang kedua, track outreach dan campaigns melalui Indonesia Pavilion, kemudian berbagai event yang ada. Kebetulan saya mengetuai yang track negosiasi. Perjuangan negosiasi dimulai sejak tanggal 29 November, yang tadinya baru akan dimulai tanggal 1 Desember setelah ada pertemuan kepala negara, tetapi mengingat isunya yang sangat berat, jadi dimulai lebih awal. Negosiasi sudah berjalan mulai 29 November, di mana tim negosiator terbagi ke berbagai grup untuk negosiasi di ruang tertutup. Jadi hanya negara pihak yang ada di situ, tidak ada coverage media. Itu ada lead negosiator masing-masing. Di saat yang sama ada open-ended contact group di mana diliput juga oleh media untuk menangani hal-hal yang tidak dinegosiasikan di ruang tertutup. Jadi kami take care secara langsung isu itu. Setelah selesai di minggu pertama, minggu kedua adalah pertemuan di level menteri, dipimpin oleh menteri-menteri yang kita sebut waktu itu Komite de Paris, jadi Paris Komite, selama beberapa hari di sana. Setelah itu 2 hari terakhir adalah saat dimana negara tidak boleh mempertahankan posisi dan harus mencapai kompromi. Disitulah kita juga memberikan kompromi-komprominya. Tetapi dengan kompromi itu dan setelah kita capai kesepakatan, posisi Indonesia itu cukup aman kalau dihubungkan dengan kepentingan pembangunan Indonesia, termasuk yang kita perjuangkan sebagai negara yang
kawasan hutannya meliputi 70% dari luas negara, itu sudah teramankan di sana. Nah, tindak lanjut yang kita perlukan di tingkat global adalah penandatanganan itu sendiri secara resmi. Setelah itu, di saat kita harus menyampaikan dokumen ratifikasi, di saat itu pula kita harus mengkonkretkan janji komitmen kita. Sudah ada elaborasi per sektor, dan itulah yang kami dari KLHK sebagai National Focal Point akan mengkoordinasikan dengan sektor terkait untuk menuju ke sana. Dan tentunya untuk perundingan berikutnya sudah harus kami siapkan sejak saat ini juga untuk tahun depan ya, Bu, ya. Oke, baik Pak Wimar, ini kiranya dari tadi kan Ibu Nur katakan Indonesia posisinya aman ini dari segi pembangunannya, tapi pasti ini ada banyak sekali juga PR yang harus kita lakukan, Pak, ya. Prioritasnya Indonesia sebaiknya di mana ini, Pak? Barangkali saya orang yang tidak bosan-bosannya mengatakan prioritas masyarakat adalah untuk mengerti perjuangan ini. Karena perjuangan ini kompleks, kalau tidak didukung seluruh masyarakat, susah. Beruntunglah Indonesia itu punya keunikan bahwa kerjasama antara masyarakat sipil, LSM, dengan akademik, perguruan tinggi, dengan pemerintah itu sangat lancar. Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan yang sekarang sangat beda dengan yang dulu. Itu LSM, masyarakat sipil keluar masuk. Nah, itu membantu pengertian, karena tanpa pengertian itu, kalau orang berjalan sendiri-sendiri, itu akan kontraproduktif, ya. Jadi kalau punya pendapat lain disalurkan melalui forum-forum yang bersama. Jadi keinginan saya adalah bahwa solidaritas, saling mengerti, ini perjuangan one for all for one. Dan kita beruntung mendapat paradigma baru di mana negara seperti Indonesia diberi inisiatif. Saya teringat ucapan dari utusan khusus Presiden untuk perubahan iklim, ya, Rahmat Witoelar, kebetulan namanya sama. Tapi dia yang bilang beruntung sekali sekarang ini tidak seperti COP yang lalu di mana inisiatif dari negara maju dan negara berkembang itu mereaksi, menanggapi. Sekarang justru dari bawah dan menyebar sampai hampir 200 negara. Jadi kalau secara internasional Indonesia harus sudah memimpin kesepakatan, di dalam negeri juga mohon kita pelihara, karena di Indonesia memang karena negara demokrasi banyak perselisihan mengenai hal-hal yang tidak penting begitu. Jadi keinginan saya pada semua orang adalah marilah kita lihat ini sebagai sesuatu yang penting, membantu delegasi Indonesia, membantu pemerintah, dan membantu kita-kita. Kalau dramatisnya anak cucu kita, tapi nggak usah anak cucu, saya juga nggak mau tenggelam kena oleh kenaikan laut gitu, ya. Jadi mengertilah, tugas kita adalah untuk mengerti, dan dengan pengertian itu membantu di mana kita bisa. Baiklah Pak Wimar, Ibu Nur, kita harus break kembali sejenak. Ini kami akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di 811 Show Metro TV. Didukung oleh ini kisah kulitku dulu, jerawatku datang melulu, hampiri pipi kanan dan kiri. Tapi sekarang jerawat takut keles. Minum Darsi wajahku halus, minum Darsi jerawat jadi linggir, berkat Darsi jadi unyu lagi, unyu bye bye jerawat. Koran, 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 koran. Koran, 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 koran. Koran harus Indo. Produksi dalam negeri harus kita dukung. Menggunakan mesin cuci Uchida, mencuci jadi lebih mudah dan pakaian semakin bersih. Cintailah produk-produk Indonesia. Mahakarya Agung Sedayu Group, Menara Jakarta @ Kemayoran,
Miliki unit apartemen mewah di Garden Suite dengan harga 980 juta rupiah termasuk PPN. Hubungi 021 2928 8000. Miliki gudang multiguna Cakung dengan cicilan 28 juta rupiah per bulan. 5 kali cicil bisa langsung pakai. Hubungi 021 2936 8000. Kini Sentilan Sentilun hadir setiap Jumat jam setengah 11 malam. Didukung oleh Ya, terima kasih kembali bersama kami di 811 Show pemirsa, dan kami masih membahas seputar perjanjian Paris perubahan iklim. Langsung saja Ibu Nur, tadi kan dikatakan pemerintah pun saat ini sudah mulai ancang-ancang ini untuk merencanakan seperti apa nantinya untuk menjawab paling tidak untuk menyambut dari COP berikutnya di 2016 ya Bu. Seperti apa kiranya? Jadi kalau menuju Paris waktu itu dibentuk ad hoc working group on Durban platform. Ini juga dibentuk ad hoc working group on Paris Agreement. Jadi di dalam agreement kemarin dan juga decision yang mengikutinya ada beberapa hal yang nantinya harus disiapkan oleh ad hoc working group on Paris Agreement. Disitulah setiap negara perlu menyiapkan apa yang ingin kita bawa ke proses itu. Sehingga memang kalau kita ingin kontribusinya kelihatan di global, kita harus siap dari awal. Jadi memelihara kepentingan nasional dan kontribusi ke global, itu satu sisi. Kedua, ada beberapa hal yang memang kita harus tindak lanjuti di level nasional. Nah, kami dari kantor National Focal Point akan berkoordinasi dengan Bappenas, mengkoordinasikan proses itu dengan kementerian terkait, stakeholder terkait, termasuk juga daerah. Itu jadi PR-nya di nasional sampai lokal dan juga ke internasional. Dua sisi itu yang harus kami garap sejak saat ini juga. Baik Pak Wimar, ini kalau berbicara mengenai perubahan iklim, meskipun pemerintah sudah cukup berupaya, baik dari tingkat nasional maupun internasional, tapi pastinya ini tidak bisa berjalan sendiri. Pastinya butuh juga kerjasama sinergi dari banyak pihak. Masyarakat pun juga diharapkan. Nah, bagi masyarakat Indonesia yang kiranya ingin ikut berpartisipasi, membantu, apa yang bisa mereka lakukan? Pertama, bersyukur, menyadari bahwa kita ini, Indonesia ini, dikaruniai sumber daya alam yang luar biasa. Bukan hanya banyak bunga-bunga dan binatang-binatang, tapi banyak tabungan karbon begitu ya, yang ada di hutan-hutan kita. Dan itu harus dirawat dengan baik. Syukurlah kita punya masyarakat yang sudah bergenerasi tinggal di hutan, itu masyarakat adat, masyarakat lokal, sehingga mereka mampu untuk mengelola hutan itu secara baik. Bukan berarti nggak boleh diapa-apakan, tapi secara terukur. Nah, ini kita harus jaga terhadap keserakahan profit taking ekonomi perusahaan yang ingin mendapatkan keuntungan jangka pendek dengan mengorbankan hutan. Nah, jadi saya kira kita harus sama-sama mendukung usaha pemerintah untuk mengamankan hutan kita supaya tidak terjadi hal-hal seperti kebakaran yang kemarin itu dan yang akan terjadi lagi tahun depan. Karena kita tahu kebakaran itu orang bilang sudah terjadi selama 18 tahun dalam berbagai pemerintah, tapi di dalam pemerintahan ini justru ada langkah-langkah penyelamatannya. Itu kita harus tahu. Kita harus bersyukur bahwa kita itu beruntung mempunyai natural resources dan juga beruntung punya sistem sosial yaitu demokrasi, di mana pemerintah juga sangat terbuka menerima usul-usul, masukan, di mana ilmiawan juga tidak dikubur di perguruan tinggi atau di laboratorium. Itu beruntung. Kita harus waspada bahwa kita juga ada hal yang akan mengganggu, yaitu kebiasaan untuk cekcok mengenai hal yang tidak penting. Politik itu sehat, tapi politik yang cemen itu akan sangat merugikan. Jadi supaya kita itu bisa membedakan yang mana yang penting dan yang mana yang tidak. Saya kira kalau kita ingat blessings kita dan challenge kita, itu kita pasti akan merealisasi potensi Indonesia sebagai seorang satu negara
pimpinan dalam menghadapi perubahan iklim. Dan itu yang harus dipahami bahwa isu perubahan iklim ini cukup penting ya Pak ya? Sangat penting. Jadi mau apapun kalau sudah nggak ada alam, kalau sudah perubahan terlalu banyak, misalnya sekarang nelayan-nelayan yang berangkat dari Makassar atau dari Pulau Jawa, itu agak bingung karena angin itu berubah tidak seperti dulunya. Kalau kita mau merencanakan tur bulan April ke Pulau Seribu, kita tidak yakin lagi itu musim apa. Jadi kita tahu bahwa ini semua kena di kota saja, kita tidak merasakan, tapi kita merasakan akibatnya. Betul sekali. Ibu Nur, kiranya ini sebagai penutup dari Ibu, kiranya apa yang diharapkan kepada masyarakat ataupun tentunya ke semua jajaran juga mengenai hasil dari COP21 ini? Himbauan kami ke seluruh kelompok actors, dari mulai pemerintah sampai masyarakat grassroots. Perubahan iklim bukan masalah lingkungan saja, tetapi masalah kehidupan seluruh bangsa, pembangunan kita. Dan bagi masyarakat grassroots, perubahan iklim adalah hidup dan matinya, karena ini menyangkut livelihood mereka dan juga menyangkut harga diri bangsa. Karena kalau kita tidak menunjukkan bahwa kita mengelola resource kita dengan baik, kita akan terus menjadi bahan kritik dari luar. Baiklah, singkat saja barangkali Pak Wimar juga bisa menambahkan kiranya harapan kepada masyarakat, paling tidak untuk lebih memahami kepada adanya perubahan iklim di kita. Banyak sekali informasi mengenai perubahan iklim, termasuk dari Metro TV. Jadi terserah kita lah, kita mau lihat berita yang berguna atau kita mau menyia-nyiakan kesempatan ini yang sungguh luar biasa. Pertama kali Indonesia terlibat dalam perjanjian di mana dia itu ikut aktif dan di mana itu dia potensial bisa menjadi korban, tapi juga akan bisa menjadi pelopor. Jadi itulah paling tidak masyarakat lebih memahami dan juga paling tidak lebih menyadari bahwa apa yang dilakukan itu sangat berpengaruh, biarpun sekecil apapun. Sekecil apapun asal arahnya sama. Usaha besar kalau kesana kesini malah menyusahkan. Baiklah Pak Wimar, Ibu Nur, terima kasih banyak atas kehadirannya. Sayangnya saya harus mengakhiri perjumpaan kita ini. Namun tetaplah bersama kami pemirsa, tentunya Metro TV akan kembali dengan informasi menarik lainnya setelah pariwara yang berikut ini. Sampai jumpa.